Oke guys, welcome back to my channel di Lia Afifah Channel. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke guys, seperti biasa kita akan membahas tentang alur sebuah film. Kali ini film ini berjudul Mama yang tayang pada tahun 2013. Mama adalah film Amerika Serikat yang bergenre horor. Film ini mengisahkan kasih sayang seorang ibu yang berada di alam yang berbeda. Alur film ini bermula ketika ada seorang laki-laki yang bernama Jeff. Ia membunuh istrinya dan membawa kabur kedua anaknya yang bernama Victoria dan juga Lily. Ia mengajak mereka ke sebuah rumah tua dan berniat membunuh keduanya agar tidak mengalami kesengsaraan karena telah ditinggalkan. Akan tetapi pembunuhan itu digagalkan oleh sosok yang tak dapat dilihat dengan jelas oleh Victoria karena kacamata yang telah ia gunakan dilepas oleh sang ayah. Jeff meregang nyawa karena telah dibunuh oleh sosok tersebut. Sepeninggal Jeff, Victoria dan Lily diasuh oleh sosok tersebut. Mereka diberikan makanan berupa buah-buahan yang berasal dari dalam hutan. Di lain tempat, adik kandung Jeff yang bernama Lucas sangat terkejut melihat rumah kakaknya yang telah ramai oleh kedatangan polisi. Pihak kepolisian menyatakan bahwa Jeff telah membunuh rekan dan juga istrinya. Lucas sangat khawatir terhadap keponakannya dan sangat kehilangan ketika polisi menyatakan bahwa mereka dibawa oleh Jeff entah kemana. Selama 5 tahun, Lucas mencari keberadaan kedua keponakannya itu. Ia meminta bantuan para pemburu yang mengenal area hutan untuk mencari keponakannya tersebut, yakni Victoria dan juga Lily. Kedua pemburu ini kemudian menemukan bangkai mobil milik Jeff, dan ia juga menemukan sebuah rumah tua yang tak jauh dari sana. Mereka segera masuk ke rumah itu dan berharap menemukan petunjuk. Kemudian mereka menemukan gambar yang terlukis di dinding rumah. Tak disangka mereka menemukan Victoria dan Lily dengan kondisi yang masih hidup. Akan tetapi keduanya terlihat seperti bukan manusia karena memiliki kelakuan seperti hewan. Kedua pemburu itu segera menghubungi Lucas dan membawa mereka pulang. Sesampainya di kota, mereka menyerahkan kedua anak ini kepada Badan Perlindungan Anak untuk dirawat. Salah satu dokter yang merawatnya bernama Dr. Dreyfus. Lucas datang bersama dengan pacarnya yang bernama Annabelle. Jeff masuk ke dalam ruangan anak-anak tersebut untuk mencoba berkomunikasi. Akan tetapi keduanya menghindar karena tak mengenali Lucas. Lucas memberikan Victoria sebuah kacamata karena ia tahu Victoria tak dapat melihat dengan jelas tanpa kacamata tersebut. Setelah Victoria menggunakan kacamata, ia terkejut melihat Lucas dan memanggilnya dengan sebutan ayah. Hal itu dikarenakan rasa rindu yang telah lama ia rasakan, dan Victoria kemudian memeluk Lucas dan tetap memanggilnya ayah. Pihak Lucas dan Annabelle kemudian menghadiri persidangan untuk mengambil hak asuh atas Victoria dan juga Lily. Begitupun dengan keluarga besar ibu mereka yang diwakili oleh bibinya yang bernama Jane. Hak asuh tersebut hampir saja jatuh ke tangan Jane. Namun, Dr. Dreyfus membantu Lucas dan Victoria dengan memberikan rumah sewa agar mereka terlihat layak dan mampu mengurus kedua anak tersebut. Hak asuh pada akhirnya jatuh ke tangan Lucas. Victoria dan Lily diantarkan ke rumah baru mereka yang cukup besar. Mereka melihat-lihat sekitar rumah dan Victoria menemukan anjing kesayangannya yang bernama Handsome. Ia ingat dengan anjing tersebut dan kemudian tersenyum kepada Lucas. Dikarenakan usianya yang telah memasuki 8 tahun, Victoria dapat berkomunikasi dan bertingkah dengan normal serta cepat menyesuaikan dengan keadaan. Namun tidak dengan Lily. Ia masih saja bertingkah seperti hewan dan memakan makanannya di atas lantai. Ketika tidur pun, Lily memilih tidur di bawah ranjang daripada di atas kasur dengan selimut yang hangat. Keesokan harinya, Lily tengah bermain dengan seseorang. Kita semua mengira Lily bermain dengan Victoria. Namun ternyata Victoria berada di luar kamar. Lily bermain dengan sosok yang tidak dapat dilihat oleh Annabelle. Ketika Annabelle mendengar suara dari dalam kamar tersebut, ia segera menghampiri dan ingin memeriksanya. Kemudian niatnya tersebut dihalangi oleh Victoria. Karena Victoria tak ingin Annabelle mengetahui sosok yang mereka panggil Mama. Di malam harinya, Annabelle melihat bayangan seseorang. Ia meminta Lucas untuk memeriksa, namun Lucas justru diserang oleh sosok Mama dan menjadikan Lucas koma. Dengan terpaksa, Annabelle harus tinggal bertiga dengan kedua anak tersebut. Keesokan harinya, Annabelle menemui Dr. Dreyfus dan mengatakan bahwa setiap malam ia mendengar anak-anak bermain dan mendengar seorang wanita yang menyanyikan lagu Nina Bobo untuk keduanya. Ia pikir yang menyanyikan adalah Victoria, namun ternyata suara mereka cukup berbeda. Di dalam kamar mereka juga terdapat sebuah boneka yang terbuat dari ranting dan dedaunan. Boneka itu dibuat oleh sosok yang mereka panggil Mama. Dr. Dreyfus selama ini memberikan terapi kepada Victoria dan juga Lily. Namun terapi yang ia gunakan kepada Victoria
adalah menggali informasi tentang sosok yang bernama Mama. Victoria menceritakan bahwa ada seorang wanita yang terjun dari tebing dan membawa anaknya yang masih bayi. Dr. Dreyfus mencari tahu akan hal ini dan beruntung ada pihak yang membantunya untuk menemukan kasus ini. Di malam harinya, Annabelle mendengar Victoria dan Lily sedang bermain dengan girang. Ia keheranan kenapa mereka belum tidur. Annabelle segera mendatangi kamar mereka dan menyuruh mereka untuk tidur. Annabelle kembali menceritakan hal ini kepada Dr. Dreyfus. Dr. Dreyfus berkata bahwa ia masih meneliti tentang hal ini. Dr. Dreyfus kemudian menemui rekannya untuk mengambil file dan bukti kasus tewasnya seorang wanita yang bernama Edith. Sementara itu di rumah sakit, Lucas bermimpi bertemu dengan kakaknya di salah satu terowongan yang tak jauh dari bangkai mobil Jeff ditemukan. Ia melihat Jeff menunjuk ke dalam hutan dan berkata bahwa Lucas harus menyelamatkan anak-anaknya dan pergi ke rumah tua tersebut. Lucas kemudian mengalami serangan jantung dan beruntung dapat diselamatkan oleh dokter. Lucas kemudian bangun dari koma dan meminta Annabelle untuk mengajak anak-anak ke rumah sakit. Sepulangnya dari sana, Annabelle menemukan Victoria yang menangis di kamar mandi. Ia berkata bahwa ia tak ingin Annabelle terluka. Hal ini tentu saja membingungkan Annabelle. Victoria tak ingin disentuh oleh Annabelle karena Mama akan cemburu dan mencelakai Annabelle. Tak lama kemudian, kakak dari ibu Victoria dan Lily datang untuk menjenguk mereka. Ia menemukan beberapa luka memar yang ada di kaki Lily. Ia kemudian menelpon layanan sosial untuk mengambil alih hak asuh anak-anak tersebut. Annabelle memberikan kabar ini kepada Lucas. Lucas pun berkata bahwa ia akan segera keluar dari rumah sakit dan menyelesaikan semuanya. Sementara itu, Dr. Dreyfus kembali datang untuk memberikan terapi kepada keduanya. Ketika Dr. Dreyfus menunjukkan sebuah foto kepada Victoria untuk mengkonfirmasi apakah benar foto itu adalah Mama, Victoria marah dan mereka mendengar suara teriakan seorang perempuan dari arah ventilasi. Dr. Dreyfus yang merasa aneh kemudian segera pergi tanpa mengatakan apa-apa kepada Annabelle. Annabelle yang kebingungan tak dapat berbuat apa-apa dan mengantarkan Dr. Dreyfus ke depan rumah. Sepulangnya dari sana, keesokan harinya Dr. Dreyfus mencari rumah tua tempat tinggal Mama untuk memastikan keberadaannya. Annabelle kemudian tidur dan bermimpi bahwa ada seorang wanita yang mengambil bayinya dari tangan seorang biarawati dan membunuh biarawati tersebut. Ia kemudian berlari ke tengah hutan dan dikejar oleh beberapa orang. Ia akhirnya memutuskan lompat bersama bayinya ke dalam air. Mimpi tersebut sangat nyata bagi Annabelle. Tanpa ia sadari, sosok Mama lah yang telah memberitahukan hal ini lewat mimpi. Seperti biasa di malam hari, Mama akan datang untuk mengajak Victoria dan Lily bermain. Namun kali ini, Victoria tak ingin ikut karena telah menyadari bahwa sosok yang mereka panggil Mama bukanlah manusia. Berbeda dengan Victoria, Lily justru mengikuti Mama dan bermain keluar rumah. Sementara itu, Dr. Dreyfus yang mendatangi rumah tua itu kemudian diserang oleh Mama dan ia pun tewas. Keesokan paginya, Annabelle tak menemukan Lily dan ternyata ia telah berada di luar rumah dan tidur di bawah pepohonan. Annabelle yang khawatir segera menggendong Lily untuk masuk. Lily yang merasa asing dengan sosok Annabelle kemudian memberontak dan berusaha lari. Annabelle tetap bersabar dan meniup tangan Lily yang kedinginan agar ia merasa hangat. Lily kemudian menjadi luluh dan mengikuti Annabelle meniup tangannya. Victoria yang melihat hal ini justru ketakutan karena ia tahu Mama akan cemburu dengan perlakuan Annabelle kepada Lily. Annabelle kemudian mengajak mereka untuk menemui Dr. Dreyfus di kantornya. Namun sekretarisnya berkata bahwa Dr. Dreyfus belum kembali sejak 2 hari yang lalu. Ia sangat khawatir kepada Dr. Dreyfus. Annabelle yang telah berpikir bahwa ada yang tidak beres, kemudian membawa semua file terkait dan bukti dari kasus Edith beserta laptop milik Dr. Dreyfus untuk mencari tahu. Mereka pun kemudian pulang ke rumah. Sementara itu, Lucas yang telah pulih segera datang ke lorong jembatan yang ada di dalam mimpinya. Ia juga mencari rumah tua yang dimaksud oleh kakaknya. Sedangkan Annabelle di rumah mencari tahu tentang kelanjutan kasus ini di dalam laptop Dr. Dreyfus. Di sana ia menemukan rekaman video terapi milik Victoria yang menceritakan bahwa sosok Mama mencari keberadaan anaknya yang ikut terjun bersamanya. Ia tak mengetahui bahwa anaknya tersebut ternyata tersangkut di akar pohon dan tidak ikut tercebur ke dalam air. Jasad bayinya pun dibawa oleh polisi dan disimpan. Kini jasad bayi itu ada di dalam kotak milik Dr. Dreyfus yang dibawa oleh Annabelle dan telah berbentuk kerangka.
Victoria yang melihat Annabelle menangis kemudian memeluknya dan Lily menggelengkan kepala seakan memberikan isyarat bahwa Victoria tak boleh melakukan hal itu. Victoria dan Lily kemudian pergi ke ruang bawah karena mendengar suara ketukan pintu. Lily melihat Mama yang berdiri di ujung ruangan. Tanpa disangka, Mama marah dan mengejar mereka berdua. Annabelle yang mendengar teriakan mereka kemudian berlari ke kamar. Ia juga melihat sosok Mama yang berwujud wanita dengan jari yang panjang dan menyeramkan. Mereka semua pun lari dan Mama menyerang Annabelle hingga pingsan. Di depan, ternyata ada Jane yang ingin membawa kedua keponakannya itu. Ia melihat rambut yang berjalan dan Mama pun masuk ke dalam tubuhnya. Victoria yang melihat hal ini kemudian berteriak dan Annabelle pun bangun. Ketika Annabelle bangun, ia tak menemukan Victoria dan Lily yang ternyata telah dibawa pergi oleh Mama. Ia segera mengambil jasad anak milik Edith dan menuju rumah tua yang telah ia ketahui berada di tengah hutan. Ketika hampir sampai, ia bertemu dengan Lucas yang juga berniat pergi ke rumah itu. Mereka kemudian segera pergi dan masuk. Di sana mereka tak menemukan anak-anak dan malah menemukan Jane yang tak lagi bernyawa. Lucas dan juga Annabelle kemudian segera keluar dan melihat bahwa Victoria dan Lily telah berada di atas tebing bersama Mama. Ketika mereka ingin mengambil keduanya, sosok Mama datang dan Lucas pun memeluk Lily dengan erat. Mama yang tak terima berusaha menyakiti Lucas, namun Annabelle memanggil namanya dan menunjukkan jasad anaknya tersebut. Mama kemudian luluh dan mengambil anaknya dari Annabelle. Ia menangis dan diam-diam, Lucas dan yang lainnya pergi dari Mama. Namun baru beberapa langkah, Lily memanggil Mama, dan hal itu membuat Mama tersadar bahwa ia akan mengajak Victoria dan Lily pergi dengan terjun dari atas tebing. Mama pun marah dan menyerang Lucas dan juga Annabelle. Lily yang belum mengerti apa-apa malah berlari menuju Mama, tetapi tidak dengan Victoria. Ia memilih tinggal dengan Annabelle dan kemudian Mama pun membawa Lily untuk masuk ke dalam air.